Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Selamat pagi saudaraku, shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Ada sukacita pagi hari ini. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, karena pagi hari ini Allah menemukan kita untuk ada di tempat ini. Seperti POP yang sudah kita dengar tadi. Kuduslah kamu karena aku kudus. Itu kata firman Tuhan. Mari kita bawa kekudusan kita, kekudusan hati kita untuk kita masuk ke ruang Maha Kudus. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kami umat-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa rasa syukur kami. Kami membawa sukacita kami. Dan kami membawa rasa terima kasih kami. Karena kami sudah memasuki di bulan ketiga di tahun 2024 ini. Itu semua karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, penyertaan yang Tuhan sempurna untuk kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat-Mu yang kudus ini. Kami bawa hati kami untuk kami menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan ada banyak permasalahan kami. Ada yang kami membawa beban berat kami. Tapi saat kami masuk ke hadirat Tuhan, semua beban ditanggalkan. Karena Tuhan yang sudah menanggung segala beban itu. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk sehidangan dengan Engkau. Kami mau menikmati tubuh dan darah Yesus. Siapkan kami Tuhan, untuk kami
roh-roh yang tidak tinggal diam, roh-roh yang tidak suka dengan apa yang dilakukan anak-anak Tuhan. Saat ini kami satukan hati di dalam nama Yesus. Hei iblis, hei roh-roh teritorial, hei roh agawawi, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tidak mau ada roh rutinitas di tempat ini, tapi kami mau ada roh pemuji dan penyembah ada di tempat ini. Baik di lantai 1, lantai 2, kami semuanya merasakan sukacita Allah dan ada hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mengagungkan Engkau. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai setiap musim kehidupan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan buat Allah kita. Setiap musim hidupku, Tuhan selalu setia dengan setiap kita. Kulihat setia. Melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Engkau
lagi katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang.
segala khawatirmu kepadanya. Sebab dia Tuhan yang akan memelihara. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Karena Allah yang terus ada buat kita. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, tanda kita mengagungkan Tuhan. Angkat tangan kita, angkat tangan kita, angkat hati kita. Terus rasakan aliran sungai Tuhan. Terus rasakan aliran roh surgawi. Terus rasakan ada kuasa hadirat Tuhan di tempat ini. Sorak-sorai buat Allah kita. Amin. Oleh darah anak domba yang kita sudah ditebus jadi umat tebusan. Haleluya.
bebas dari dosa? Saudara yakin bahwa darah Yesus sudah menebus kita? Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Karena haleluya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalam kita. Oleh kuasanya darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh memasuki di bulan yang baru, di bulan Maret ini di tahun 2024. Dan kami bersyukur kami masih bisa menikmati akan hadirat-Mu di rumah-Mu. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami membawa doa syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Ketua PPP GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abed Rasdi, Keluarga Gembala Pendeta Kartomius, juga Gembala Pembina kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna. Kami membawa mereka di hadapan Tuhan. Bapa, mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk memimpin kami, untuk menuntun kami, sehingga kami hari-hari ini kami sedang dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi mempelainya Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi untuk kami dipersiapkan menjadi satu umat pemenang untuk bangkit dan jadi terang tahun ini, sehingga kami boleh melihat karya-karya-Mu di dalam hidup kami ini semakin nyata. Urapi mereka, berikan hikmat mereka, berikan kesehatan mereka, pengurapan yang baru, terobosan-terobosan yang baru, sehingga lewat mereka ini kami mengerti bahwa kami dibawa kepada sesuatu yang terus berkenan di hati-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan untuk 5 generasi di tempat ini. Bapa, dari anak-anak, dari bayi, anak remaja, orang dewasa, bahkan lansia, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan atas gembala di tempat ini dengan berbagai masalah yang sedang kami hadapi, baik kesehatan kami kah, baik kekurangan kami kah, baik ekonomi kami kah, baik pekerjaan kami, baik pendidikan kami, baik kuliah kami, baik Tuhan pasangan hidup buat kami, baik Tuhan Yesus untuk Tuhan keturunan Tuhan, di dalam nama Yesus dengan segala kompleknya masalah yang ada kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah berkati, tolong Tuhan tepat pada waktunya, sehingga kami boleh melihat Engkau Tuhan Allah, di mana kami memuji dan menyembah-Mu itu tidak akan pernah membiarkan kami untuk sendirian. Dan tepat pada waktunya Tuhan, itu akan Tuhan kerjakan. Bahkan di bulan ini yang berulang tahun di bulan Maret, kami berdoa Tuhan dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan, kami berdoa Engkau akan berikan kekuatan, kesehatan, berkati pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh kegiatan GBI Gunung Padang. Mari Bapa, berkati persiapan tanggal 6 besok, GBI Gunung Padang akan menjadi tuan rumah atas fellowship WBI seluruh wilayah Barat Daya. Kami berdoa supaya tempat kami di mana kami akan pakai, bahkan kami menjadi tuan rumah, kami mempersiapkan semuanya yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Semua peserta-peserta dari 32 WBI yang ada di wilayah Barat Daya bisa berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, perluasan tanah gereja kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya ada waktu-Mu Tuhan untuk kami menerima sesuatu yang kami sudah doakan bertahun-tahun ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik, dan saat ini kami membawa ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Indonesia dan Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Kami berdoa Tuhan, dan kepemerintahan di mana akhir dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, kami berdoa supaya semuanya dengan ending yang baik Tuhan. Dan kami berdoa pemimpin yang baru yang Tuhan sudah tetapkan
dengan pemilu kemarin. Bapa, kami percaya Engkau pun akan memimpinnya, Engkau pun akan memberi hikmat, dan Engkau akan membuat Indonesia ini tetap ada dalam kasih kemurahan-Mu. Indonesia tetap diberkati, Indonesia tetap dipulihkan, Indonesia tetap dalam perlindungan Tuhan, Indonesia tetap boleh melihat karya-karya Tuhan dinyatakan. Bahkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga, Indonesia akan menuai itu dengan dahsyat. Terima kasih Bapak, yang bersyukur untuk doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguh besar, Kita akan siapkan hati kita. Tuhan akan berfirman. Firman Tuhan itu akan tinggal di dalam hati kita. terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Yes, terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, katakan sungguh besar. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 hingga ke-3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka orang itu akan berhasil, bertumbuh, berbuah. Nah, itu berapa minggu yang lalu sudah sampaikan. 3. Masih ingat enggak? Wis kelalen, Pak. Nyatat apa ora? Waktu nyatat kepanjangan, jadi kelalen juga. Tapi saudara nggak perlu nyatat. Yang penting ingat, mengerti, kemudian melakukannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Nah, ini poin yang keempat, ini lebih dalam lagi, ini juga tidak mudah. Tapi sebagai gembala tentu mau mengingatkan kita semua supaya ini membawa kita untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dengan kata lain, apa yang jadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, bangkit menjadi terang itu betul-betul nyata di kehidupan kita. Lalu yang keempat, fondasi yang keempat supaya kita beriman teguh di dalam Kristus ya. Yang keempat itu berdoa dengan iman. Katakan berdoa dengan iman. Ah, ini dia, perhatikan ini ya. Berdoa dengan iman artinya tidak bimbang, tidak hati. Tidak mendua hati, maka permintaan kita dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-6 ke-8 ya. Di situ diberikan contoh. Elia manusia biasa seperti kita. Ia telah berdoa sungguh-sungguh sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan ia berdoa lagi sehingga hujan turun dan bumi mengeluarkan buahnya. Yakobus pasal 5 ke-17 hingga 18. Karena itu apapun yang kita doakan, landas setiap doa kita dengan iman yang sungguh-sungguh, tidak bimbang, tidak mudah terombang ambing. Sudah pernah mengalami kebimbangan? Luar biasa. Contoh begini saudara. Satu ketika seorang ibu ini datang kepada seorang hamba Tuhan, kemudian dia sharing, dia ceritakan banyak pergumulan, persoalannya tidak jauh-jauh berhubungan dengan keluarganya, dengan suaminya. Karena sudah begitu lama ibu ini tidak tahan. Lalu dia sharing kepada hamba Tuhan. Setelah dia sharing kepada hamba Tuhan, begitu banyak yang dia ceritakan. Setelah dia menceritakan banyak hal, lalu seorang hamba Tuhan itu bilang begini, Bu, saya sudah banyak mendengar apa yang ibu sampaikan. Saya sudah memahami apa yang ibu sudah sampaikan. Sebagai hamba Tuhan, tentunya saya tidak bisa menolong ibu dengan nyoh begitu saja. Tapi sebagai hamba Tuhan, dia bilang begini, saya membawa ibu untuk tetap berdoa supaya apa yang kita doakan Tuhan menjawabnya. Amin. Ibu itu pun bilang, oke Pak Pendeta, kita berdoa. Sebelum doa, naikkan pujian. Hamba Tuhan itu bilang begini, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Nyanyi, terus nyanyi. Setelah yang lagu menyanyi seterusnya, hamba Tuhan ini sudah terus nyanyi. Tiba saatnya ibu ini enggak tahan. Dia nyanyi enggak kedengar suaranya, tiba-tiba dia langsung menjerit. Nangis. Hamba Tuhan tuh langsung jaga jarak begini, takut nanti. Hamba Tuhan tuh langsung terdiam, biarin dia nangis dulu sepuas-puasnya. Nangis. Setelah nangis, kasih tisu. Semuanya keluar. Dari mata keluar, dari hidung pun keluar. Wah, langsung nangis. Setelah nangis dia bombong. Bu, siap kita doakan? Siap. Wah, doakan.
Tuhan, kami berdoa buat ibu ini, dia sudah menceritakan banyak persoalan dalam keluarganya. Dan dia sudah merasa tidak sanggup. Tapi sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa buat ibu ini supaya ibu ini kuat. Tidak hanya kuat, ibu ini juga melihat cara Tuhan menolong hidupnya. Karena apa? Karena segala sesuatunya pasti ada jalan keluar ketika sudah waktunya Tuhan bekerja di dalamnya. Wah, doakan. Amin. Setelah selesai, Tuhan berkati, percayalah bahwa ibu akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Berjalannya waktu, setelah selesai ibu ini mantap karena barusan didoakan. Dia mantap, Pak, terima kasih, saya didoakan. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tidak lama jalan, kurang lebih 1 minggu, ibu ini datang lagi. Cerita lagi, masalahnya apa Bu? Pendetanya kaget, saya pikir ini lagi ada tamu siapa lagi? Ternyata orang yang sama. Datang lagi, belum ngomong apa-apa, ibunya sudah jerit-jerit, nangis-nangis lagi. Pak, kok jawaban Tuhan belum datang? Jawaban Tuhan belum datang. Pendetanya bilang, Bu, saya juga tidak ngerti kapan Tuhan nolong, tapi saya percaya buat Tuhan pasti menolong ibu tepat pada waktunya. Ibu tetap berharap. Jangan nangis terus Bu. Kalau ibu nangis terus nanti ibu nggak bisa mendapat kekuatan apa. Ibu akan gampang kecewa, putus asa. Tapi ketika ibu tetap percaya, maka Tuhan akan bekerja tepat waktunya. Kurang lebih 2 bulan selanjutnya, masalahnya kelar. Dia datang ke ibu pendetanya, ke hamba Tuhan ini. Tidak. Kalau tadi nangisnya kenapa? Bebannya berat. Tapi ini nangisnya lebih antusias. Kenapa? Sudah selesai. Jadi ada 2 hal kalau orang itu bisa nangis. Yang pertama, sedih karena bebannya berat. Yang kedua, sukacita. Kan pertolongan Tuhan. Tanya kiri kananmu, pernah nangis? Pernah babu mau nangis? Enggak pernah nangis. Ternyata air matanya sudah habis semua. Kita kadang-kala nangis itu saking bebannya berat. Itu enggak masalah, buat saya normal. Saya normal lah kalau bisa nangis. Tapi jangan dikit-dikit nangis. Nanti dibilang apa-apa, nanti orang bilang, cengeng. Kalau saudara nangis karena beban berat, oke. Ya, lalu saudara nangis karena bersuka cita, no problem. Kenapa? Karena nangis itu sehat. Nangis itu normal, tapi jangan dikit-dikit nangis. Nanti bilang orang cengeng, ya. Tapi saya percaya kita semua ketika kita nangis menunjukkan bahwa kita tidak sanggup. Amin. Tapi ketika Tuhan bekerja, percayalah di balik segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di situ tadi dikatakan contoh Elia manusia biasa, ia berdoa sungguh-sungguh, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan, dan ia berdoa lagi, hujan turun dan bumi mengeluarkan buah. Apa yang mau saya tekankan di sini? Elia itu manusia biasa sama seperti kita, ya Bu ya. Tapi di situ perlu kita teladani, ia berdoa sungguh-sungguh. Garis kata bahwa sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu berarti apa? Dia jauhkan kebimbangan, dia ragukan, dia jauhkan keraguan, tapi mantap mau dijawab Tuhan atau tidak. Waktunya Tuhan pendek atau panjang itu bukan urusanku, tetapi urusan kita tetap percaya. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Maka dari itu apapun yang kita doakan, doalah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman. Seperti Elia, ia tidak bimbang, ia tidak mendua hati, sehingga apa yang dia doakan dijawab oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Satu kesaksian, hamba Tuhan ini berapa bulan lalu pernah ke sini. Bapak Pendeta Yoram. Bapak Pendeta Yoram itu dulu adalah backgroundnya pengusaha. Dulunya dia bekerja di Purbayasa, dia yang punya kayu itu ya, pabrik kayu.
Dia dengan temannya, itu pendirinya mereka ya, dengan beberapa temannya. Berjalannya waktu, akhirnya beliau ini ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, pada waktu mau melayani Tuhan, kan keluarga pasti banyak yang komplain. Kenapa kamu berhenti? Nanti kalau kamu melayani Tuhan, kamu mau makan dari apa? Udah selama ini saya sih makannya tetap makan nasi ya. Makan apa nanti? Karena Pak Yoram itu berpikir begini, oh iya ya, hamba Tuhan kan identik selalu susah gitu loh. Kenapa sih? Ya, selalu susah, identiknya susah. Dikit-dikit doa, betul gak? Betul? Anak saya juga pernah komplain, ya, dua-duanya, baik Eras Monte itu. Gini, ya doa dulu Pak, bukan doa, saya minta sekarang. Doa maning. Ya doa maksudnya supaya Tuhan buka jalan. Engkau Yoramin setelah ambil keputusan. Karena identik tadi hamba Tuhan itu susah, nanti susah makan, susah dan sebagainya. Ketika dia berhenti kerja, dia ambil persiapan beli baju hem sampai banyak. Kira-kira 10 buat pelayanan. Siapkan sepatu yang banyak. Karena lagi jadi pengusaha sih, kan uangnya banyak. Belanja segala sesuatunya dia persiapkan. Setelah berjalan waktu, bajunya yang sudah dia persiapkan sekian banyak tadi, termasuk sepatu dan sebagainya, orang di maning. Kenapa? Ternyata sepatunya saban tahun tuh anak sepatu anyar, anak sepatu baru. Berarti apa yang orang bilang identik pendeta itu susah, ternyata itu terpatahkan. Ya, kenapa? Tuhan pelihara. Tadinya baju hemnya sampai 12 lembar dipersiapkan, yang dipakai cuma 2 dan 3, yang lainnya utuh. Kenapa? Setiap tahunnya dia dapat baju baru. Itu tandanya apa? Hidupnya dipelihara Tuhan. Ketika itu dia lihat seperti itu, baru dia sadar betul, ternyata mengiringi Tuhan itu. Orang lain bilang susah, orang bilang kere, orang bilang banyak kesulitan. Ternyata kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberkati kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kadangkala berkatnya tidak terduga. Suatu ketika saya tuh lagi melakukan sesuatu. Pada waktu saya mau melakukan sesuatu tuh, anak saya bilang gini, Pak, khususnya Eras ya, Tayo ya, Tayo minta uang sekian. Tuh kalau minta uang sekian, kelihatan yo papa nggak punya uang yo, uangnya nggak sampai segitu. Tunda ya. Setelah itu saya buka, tak lihat di saldo saya, ternyata ada yang transfer, saya nggak ngerti. Dia bilang begini, untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang kirim uang ini? Saya penasaran, Ras buka ini siapa yang kirim ini? Saya juga nggak tahu. Bapak ini Pak. Langsung tak telepon, Pak, terima kasih, itu udah 1 minggu lebih dia dulu. Pak, terima kasih, kamar sudah memberkati saya. Iya Pak, biar itu untuk kemuliaan Tuhan. Tak terduga, orang kok ngerti rekeningnya saya. Semoga Bapak Ibu semua juga ngerti rekening saya. Amin. Tapi saya orang Jaluk loh ya, cukup ngerti nomor rekeningnya, amin. Siapa tahu Bapak Ibu berkemurah hati. Aduh, kemarin Kartomis bilang ini, hatiku tergerak nih. Langsung terharu. Lalu saya ketemu lah dengan orang. Ternyata orang itu memang sudah lama, orang Purwokerto ya. Ya, itu teman-teman saya pada waktu pelayan di Purwokerto ya, termasuk pelayan di mana-mana biasa sama-sama. Saya enggak ngerti, kok taunya nomor rekening saya. Ternyata setelah saya tanya, ya Pak, saya pernah suruh anak saya tanya, minta nomor rekening Bapak. Tapi itu durasi udah 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Saya juga udah lupa. Ternyata dia berkemurahan hati, dia memberikan berkat buat saya. Itu tandanya apa? Orang yang hidup sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara saya memberi untuk Tuhan, kalau saudara memberi untuk Tuhan, saya percaya saudara tidak akan menjadi rugi, saudara dan saya akan tidak menjadi kekurangan, tapi Tuhan akan memberkati saudara saya. Amin. Saya berdoa nih, gudang sebelah tahun ini akan dapat. Amin.
Ini iman saya loh, iman saya nih. Lalu mungkin ada di antara Bapak itu sih hayalan Bapak toh, terserah. Tapi itu iman saya, amin. Kenapa saya bilang begini? Karena setiap ibadah ini, yang bagian depan tuh bilang, om kursinya sudah habis, om kursinya sudah habis. Saya bilang inilah kursi yang kita yang ada 130 orang. Ini kalau penuh semua antara 130 sekian. Kalau sudah kursinya terpenuh berarti sudah melebihi dari 130. Kalau kita dapat gudang sebelah, ini lebih omber, amin. Tapi perlu berdoa dengan iman. Setelah berdoa dengan iman, perlu bertindak juga dengan iman. Berikan tahu sekali kanan bilang kita dituntut berdoa dengan iman. Oh, betul loh. Kita dituntut berdoa dengan iman. Maka dari itu apapun yang saudara doakan, belajarlah seperti Elia. Ya, dia manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dipelihara Tuhan ketika musim kelaparan, dia mengungsi, dipelihara Tuhan. Saudara saya sampai hari ini juga pasti dipelihara Tuhan, amin. Lalu yang keempat, pondasi yang kelima maksudnya. Yang kelima supaya saudara saya itu beriman teguh ya. Supaya kita ini betul-betul beriman teguh di dalam Kristus. Yang kelima, tadi saya sudah singgung sedikit. Maka yang kelima itu adalah bertindak dengan iman. Katakan bertindak dengan iman. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perhatikan, saya akan bacakan ayat ini berapa ayat buat kita sekalian. Mulai dari ayat yang pertama, dengan cepat saya akan bacakan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Dia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perhatikan di situ ya. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan seterusnya. Sampai ayat seterusnya, ayat di bagian terakhir itu, Tuhan Yesus sampai terheran-heran. Iman seperti ini belum pernah aku temui, sekalipun di kalangan orang Israel. Yesus sendiri terpesona, sampai terheran-heran. Dengan iman seorang perwira ini. Dia minta satu sisi tadi dia suruh orang-orang datang pada Yesus. Suruh Yesus datang ke rumahku. Karena hambaku sakit keras dan hampir mati. Supaya ia mendoakan supaya hambaku sembuh. Baru Tuhan Yesus dengan orang-orang yang disuruh tadi baru mau datang ke rumah. Tiba-tiba si perwira itu bilang, Tuhan bisa nggak usah ke rumahku. Aku ini orang yang tidak layak. Aku ini orang berdosa. Cukup engkau katakan saja, sepatah dua kata, hambaku sembuh. Kalau kita baca seterusnya, betul hambanya sembuh. Itulah saya katakan tindakan iman. Tindakan iman. Mudah enggak lakukan Tuhan? Enggak mudah, sudah aku dikasih Tuhan. Iman itu sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya.
Iman itu sesuatu yang belum kita dapat tapi kita sudah percaya. Sulit, logikanya orang dunia melihat dulu baru percaya, betul enggak? Tapi iman kita belum melihat sudah percaya. Satu kesaksian seorang hamba Tuhan namanya Bapak Pendeta Peter Condro. Satu ketika dia itu dihubungi oleh seseorang. Ketika dihubungi oleh seseorang, karena dia punya proyek, orang itu mau bilang begini, Papanya Pak Pendeta Condro, saya dengar Anda mau buka ini, melakukan ini. Oh betul, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati. Karena Pak Peter Condro itu sudah banyak orang melakukan seperti itu, tapi dengan apa yang disampaikan, tunggu 1 bulan, tunggu 2 bulan, tunggu 3 bulan, sampai 1 tahun, enggak dikasih. Pak Peter Condro ini punya pengalaman begini, tiba-tiba ada orang ngasih memberitahu, memberi sesuatu, lalu dia bilang begini, Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah memberkati saya, Bapak sudah memberikan sesuatu buat saya. Pada itu belum dikasih sebetulnya. Tapi karena orang itu dengan Pak Peter Condro bilang udah berterima kasih untuk berkat yang udah Bapak kasih, akhirnya orang itu cepat-cepat ngasih uangnya. Ini pengalaman Pak Peter Condro. Saya itu diingatkan Tuhan dalam hampir 3 minggu ini. Bertali dengan tempat. Tuhan cuma suruh saya begini, mengucap syukur saja. Usah minta lagi, karena aku tahu kamu membutuhkannya. Amin. Disuruh apa tadi? Mengucap syukur. Saya bertolak belakang dengan hati saya. Tuhan, bersyukur belum dapat masalahnya. Tapi Tuhan ingat lagi, bersyukur saja. Aku tahu kamu membutuhkannya. Kalau Tuhan sudah bilang begitu, saya hanya tinggal apa? Nurut. Mengikuti apa yang Tuhan suruh. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih buat tempat yang luas. Ruangan yang nyaman. Ruangan yang omber. Supaya orang ibadah dengan leluasa. Kacamata jasmani saya belum dapat. Tapi iman saya berkata, yes, sudah dapat. Yang keempat apa tadi? Ingat pondasi supaya kita memiliki iman teguh. Berdoa dengan iman. Yang kelima, supaya kita memiliki iman teguh. Bertindak dengan iman. Salah satu contoh, yaitu seorang perwira ini. Contoh yang kedua, seorang wanita yang sakit pendarahan yang 12 tahun. Di dalam Injil Markus pasal 5 ke 25 hingga 34. Dia bilang begini, pada dia sudah mengorbankan banyak sekali uangnya. Dia sudah datang ke berbagai tabib, tidak sembuh-sembuh. Pendarahannya terus selama 12 tahun, durasi yang sangat panjang. Tapi dia bilang begini ketika dia tahu ada rombongan Yesus datang. Dia bilang, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Apa yang dia katakan, apa yang dia imani, terjadi. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Baik dalam pergumulan Bapak Ibu, dalam keluargamu, dalam pergumulan saudara dan saya secara pribadi, apapun itu, biarlah kita tetap beriman, berdoa dengan iman, bertindak dengan iman, supaya kita boleh melihat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap melangkah dengan iman? Saya ini juga harus belajar. Ya, belajar untuk melakukan hal ini. Tidak mudah. Kalau saya ngomong begini bukan berarti lo saya hebat, enggak. Bergumul juga saudara, berdoa dan minta pimpinan Tuhan, terus minta pimpinan Tuhan. Supaya apa? Supaya saya melangkah tidak salah. Supaya saya melangkah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini bagian yang pertama, ya. Ketika kita mau beriman teguh, maka ada 5 pondasinya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini, yang kedua itu kita harus lulus melewati proses dalam hidup. Katakan lulus terhadap segala proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini
Saya teringat kalau nggak salah tuh poin ini ada di, kalau nggak salah kemarin waktu aku handle ada disebut sini juga ya. Di proses itu enggak enak, betul nggak? Enggak enak, enggak nyaman. Tapi saudara saya, jika saudara saya mau bangkit menjadi terang, menjadi saksinya Tuhan, saudara saya harus lulus melewati proses dalam hidup ini. Apapun itu prosesnya. Saya berikan contoh dalam firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Di situ adalah contoh tentang Yusuf. Ya, Yusuf di dalam keluarga, ia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf itu boleh dikatakan anak Yakub yang paling dikasihinya, ya, dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Kemudian Yusuf itu tidak disukai di dalam keluarganya, tidak disukai dalam keluarganya. Lalu selanjutnya, ya, yang kedua kenapa Yusuf tidak disukai oleh saudaranya? Karena mimpinya. Kejadian 37 ayat ke-3 hingga 11. Mimpinya itu apa? Mimpinya suatu ketika Yusuf itu dibawa ke ladang, lalu ladang itu dia bawa saudara-saudaranya, lalu mereka memberkati apanya. Setelah hasil ladang itu selesai, lalu berkas-berkas dia punya, lalu dikasih. Setelah itu berkas punya dia tuh tiba-tiba berdiri, lalu berkas-berkas yang lain tuh semuanya tunduk menghormati berkas yang punya dia. Lalu saudaranya tambah marah, tambah tidak suka kepada Yusuf. Lalu mereka berkata, emangnya kamu menjadi raja atas kami? Emangnya kamu menjadi orang yang penting atas kami? Saudara-saudaranya tambah marah. Saudara-saudaranya tambah benci. Ngomong pun dengan Yusuf kasar. Kira-kira saudara satu rumah ini, pada saudara kandung kita sendiri, ketika di antara kita tuh tiba-tiba ada yang berlaku kasar terhadap kita, kira-kira nyaman gak dalam kondisi itu? Pasti tidak nyaman. Masa saudara kandung aja manggil kita aja kok keras banget, bentak-bentak, tidak nyaman. Mungkin ada di antara kita yang sedang lagi menghadapi hal itu. Di keluarga kok komunikasinya kok kurang nyaman. Ya. Bereskan itu. Ya. Selesaikan. Supaya hubungan dalam keluarga komunikasinya nyaman dan baik. Ada sukacita di dalamnya. Betul enggak? Tapi Yusuf mengalami hal itu. Di dalam keluarganya ia tidak disukai oleh saudaranya. Proses selanjutnya apa yang Yusuf alami? Yusuf dibuang saudara-saudaranya di sumur tua. Kejadian 37 ayat 19 ayat sampai 24. Dibuang ke sumur tua. Tambah sadis. Tambah tidak manusiawi, ya. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Proses terus terjadi dalam kehidupannya. Kemudian apa lagi saudara dikasih Tuhan? Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Kejadian 37, 25, 28. Kemudian Yusuf dijual di Mesir kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri majikannya. Setelah Yusuf dimasukkan ke penjara. Tapi ingat saudara dikasih Tuhan. Tapi sekalipun Yusuf mengalami proses yang berat dalam hidupnya, Yusuf dapat melewatinya karena hidupnya selalu disertai Tuhan. Kejadian 39 ayat 1 hingga 23. Mengapa demikian? Karena Yusuf orang yang takut dan mengasihi Tuhan. Berikan tos kiri kanan bilang begini. Sekalipun proses terjadi ke depanmu, kalau engkau orang yang takut akan Tuhan, pasti hidupmu disertai Tuhan. Amin. Yusuf disertai Tuhan loh. Jangan pernah berkecil hati, makanya ketika ada orang berlaku kasar dengan kita, sepertinya kita tidak berharga di matanya. Mungkin kita direndahkan oleh orang itu. Kita punya Tuhan, Tuhan membela kita. Amin. Kalau dia sudah membela kita, percayalah Tuhan akan terus angkat kita, mempromosi kita dengan caranya yang luar biasa. Akhirnya apa yang Yusuf alami? Dia menjadi orang yang penting di Mesir. Keluarganya yang tadi meremehkan dia, mengecilkan dia. Apa yang menjadi mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Yusuf menjadi orang yang penting. Ketika terjadi kelaparan, saudara-saudara yang kekurangan, Yusuflah yang menolong mereka.
Kalau hari-hari ini saudara dikasih Tuhan sedang dihadapi berbagai macam proses hidup, tapi Tuhan mau supaya kita bangkit, jadi teranglah. Ingat, yang pertama kita harus beriman teguh kepada Kristus, amin. Dengan ada 5 pondasinya tadi. Lalu yang kedua, saudara dan saya harus menjadi orang yang bisa melewati berbagai macam proses hidup ini. Ketika aku bisa melewati itu semua, percayalah hidupmu akan menjadi berkat. Dengan kata lain, engkau akan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan inilah hidupku. Akan pujian kita, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Amin Tuhan. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
Engkaulah setiap kami umat-Mu. Engkau yang mengerti segala pergumulan kami umat-Mu. Baik saat pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah maupun perkuliahan anak-anak kami. Demikian dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus ajar kami untuk tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Ketika kami tetap beriman teguh dalam Tuhan, maka kami boleh menjadi umat Tuhan yang bangkit, jadi terang di tengah dunia gelap ini. Bahkan kami juga menjadi umat Tuhan, supaya kami bisa bangkit dan menjadi terang Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang telah bisa melewati berbagai macam proses hidup. Sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu berat, tetapi ketika kami tetap percaya kepadamu, kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memampukan kami untuk melihat berbagai macam proses hidup. Seperti Yusuf, sekalipun proses hidupnya begitu berat, tapi dia disertai Tuhan. Segala sesuatunya dikerjakan, diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi orang-orang yang dapat dipercaya karena ia orang yang takut akan Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan Yesus, sekalipun hari-hari ini kami sudah menghadapi proses dengan banyak hal, ajar kami untuk tetap hati kami terpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah pagi ini. Materaikan itu di hati kami, agar firman itu bertumbuh, berbuah, berakar, dan membawa kami terus menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Dan apa yang kami alami bersamamu hari ini, membuat kami tambah mengasihi Engkau, supaya Kau boleh tetap terus boleh menyaksikan kasih Tuhan bagi orang lain, supaya orang lain boleh merasakan kasih Tuhan seperti apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Persiapkan perjamuan kudus setiap kita. Dan di antara kita yang belum mendapatkannya, ada dipersiapkan di bagian asar di depan. Tuhan Yesus, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Tuhan berkati roti, Tuhan berkati anggur. Supaya ketika kami makan roti dan minum anggur, kami teringat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Semuanya Kau lakukan karena Engkau mengasihi manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada di antara kami yang mungkin ada ganjalan dalam diri kami, Tuhan kami minta ampun. Agar kami boleh menikmati kasih-Mu dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Dan sekarang kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan angkat roti di tangan kita, tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang ada di tangan kita, adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan roti. Kemudian angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Kita minum anggur. Makasih Tuhan. Makasih. Oh Yesus. Bersyukurlah sepribadi kepada Tuhan karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
kasih, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kehadiran-Mu dan kuasa kudus sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan setiap jemaat Tuhan maupun yang melayani maupun dilayani tidak seorang pun yang kami lewati, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang. Penyertaan Tuhan yang sama menyertai kami semua sehingga kami boleh kembali tiba di rumah kami masing-masing, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, dan boleh menikmati sukacita Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi kami dalam ibadah ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, dan Tuhan juga yang senantiasa memberikan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan yang menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Sekarang saudara pun dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Allah baik jasmani berkat rohani berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.